Karoseri kebanggaan Indonesia asal Ungaran Semarang, Jawa Tengah yaitu Laksana kembali membuat bangga Indonesia, di mana produk hasil karyanya kembali menembus pasar negara baru. Hal ini membuktikan produk karoseri Indonesia bisa bersaing di pasar luar negeri. Bukan saja di tahun 2023, bahkan di tahun 2018 telah melakukan jual beli bus dengan nilai transaksi yang cukup fantastik, yaitu sebanyak 4,3 triliun rupiah. Lantas negara apa saja yang membeli bus buatan Indonesia? Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah 5 negara yang membeli bus buatan Indonesia. Laos. Laksana kembali menembus pasar negara baru di Asia Tenggara, di mana kali ini produk bus kebanggaan Indonesia, yaitu karoseri Laksana asal Ungaran Semarang, Jawa Tengah, mengekspor produk bus buatannya ke negara Laos. Hal ini menjadikan Laos masuk dalam catatan baru di list negara yang membeli produk dari tanah air. Bus tersebut menggunakan bodi terbaru dari karoseri Laksana yang diperkenalkan oleh karoseri Laksana pada Agustus tahun 2022 lalu, yaitu Legacy SR3 Series. Tidak bisa dipungkiri, bodi terbaru dari karoseri Laksana tersebut memang gagah dan menawan. Apalagi konsep yang dibangun oleh karoseri Laksana sejak diperkenalkan ke publik, yaitu panorama dengan single glass atau dengan pandangan luas. Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 menjadi catatan baru perjalanan karoseri Laksana dalam mengekspor busnya ke luar negeri, di mana karoseri Laksana mengekspor bus ke negara Laos sebanyak 4 unit dengan bodi Legacy SR3 Panorama. Oh iya, sebatas informasi saja, bodi Legacy SR3 Panorama merupakan bodi terbaru dari karoseri Laksana yang diperkenalkan oleh karoseri Laksana pada Agustus tahun 2022 lalu. Saya juga sempat hadir dalam acara waktu itu. Di acara pameran tersebut, Laksana memboyang 3 jenis bodi terbarunya. Ada bodi Legacy SR3 Panorama XHD Ultimate, Legacy SR3 Switch Family, dan juga Legacy SR3 Switch Kombi. Tantangan industri otomotif untuk negara tujuan ekspor baru memang cukup panjang, di mana harus menguasai berbagai regulasi yang berlaku di suatu negara. Jadi bus yang diekspor bukan saja sesuai dengan standar di negara Indonesia saja, akan tetapi harus melakukan penyesuaian sesuai dengan undang-undang yang berlaku di suatu negara tujuan ekspor. Salah satu undang-undang yang harus dipenuhi oleh karoseri Laksana adalah tentang standar R66 yang menerangkan tentang kemampuan bus saat terguling, di mana kerangka bus harus tetap kokoh bila terguling, sehingga penumpang tetap aman ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal memenuhi standar ini, Laksana pun melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Perhubungan, Institut Teknologi Bandung, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan lain-lain. Bus yang dikirim ini pun telah memenuhi berbagai regulasi yang berlaku di negara Laos, seperti standar R66, setir kemudi yang letaknya di bagian kiri, sistem keselamatan di kabin penumpang, dan lain sebagainya. Bus ini dari tampak depan menggunakan kaca tunggal atau single glass sesuai dengan namanya, Legacy SR3 Panorama. Kaca tunggal yang digunakan ini untuk menciptakan pandangan pengemudi dan penumpang yang lebih leluasa, sehingga dapat nyaman menikmati pemandangan selama perjalanan. Terlihat lampu depannya sudah menggunakan LED proyektor untuk lampu dekat dan juga lampu jauh. Terlihat juga bodi bumper dengan lekukan tajam yang membuat bus ini benar-benar ganteng. Lampu spionnya terlihat agak lebar dan memanjang ke atas yang menambah kesan agresif pada bus ini. Dari samping terlihat menggunakan selendang yang sama digunakan pada bodi Legacy SR2 dan bus ini jenisnya high deck. Beralih ke bagian interiornya, terlihat bus ini menggunakan sasis Scania K410IB asal Swedia yang terkenal akan kenyamanannya. Dan lebih uniknya lagi, bus ini menggunakan setir kiri sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara Laos. Beralih ke bagian kabin penumpang, sekilas terlihat nuansa nyaman. Bus ini memiliki 45 seat dengan konfigurasi 2-2, 2 di kanan dan 2 di kiri. Selain itu terdapat juga safety belt di setiap kursinya sebagai faktor keamanan penumpang selama perjalanan. Saat proses pengiriman bus berlangsung, terlihat 4 unit bus tersebut menggunakan tameng pelindung kaca bagian depannya. Hal tersebut terlihat sama seperti beberapa bus yang berasal dari Sumatera yang ikut menggunakan tameng yang serupa, guys. Bangladesh.
Beberapa tahun lalu Indonesia mengekspor bus ke luar negeri dengan jumlah transaksi yang fantastik dan merupakan ekspor bus dengan nilai transaksi terbanyak dalam sejarah Indonesia mengekspor bus, di mana nilai transaksinya mencapai 4,3 triliun rupiah. Nilai tersebut merupakan hasil transaksi bus dengan jumlah sebanyak 1.034 unit bus. Negara tersebut tidak lain dan tidak bukan, yaitu negara Bangladesh. Proses ekspor bus ke negara Bangladesh telah resmi dilakukan sejak Kamis tanggal 21 Maret tahun 2019 lalu. Pelepasan pengiriman bus eksekutif pada saat itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi di Kemayoran, Jakarta. Hal ini merupakan bentuk kerjasama yang nyata antara negara Bangladesh dengan negara Indonesia. Bangladesh telah resmi memesan bus karya karoseri Laksana sebanyak 1.034 unit dan dikirim secara bertahap. Bukan saja bus eksekutif berlantai 1, di awal tahun 2020 lalu Laksana mengirimkan bus pesanan ke Bangladesh jenis bus tingkat ataupun double decker sebanyak 10 unit. Harga per unit bus pun tidak tanggung-tanggung. Satu unitnya dijual dengan harga 2 miliar rupiah untuk jenis bus eksekutif lantai 1, sedangkan untuk jenis bus tingkat kurang lebih 3 miliar rupiah per unitnya, dengan total transaksi sebanyak 4,3 triliun rupiah. Bus yang dikirim ke negara Bangladesh yaitu bodi Legacy SR2 XHD Prime untuk bus berlantai 1, sedangkan untuk bus berlantai 2 menggunakan bodi Legacy SR2 double decker. Laksana terbilang perusahaan karoseri lokal yang paling agresif perkembangannya bila dibandingkan dengan karoseri besar lainnya seperti Adiputro, Tentrem, Morodadi Prima, Trisakti, New Armada, dan lain sebagainya. Hal itu terbukti di mana beberapa proyek bus Transjakarta menggunakan berbagai varian bodi dari karoseri Laksana asal Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Varian bodi dari karoseri Laksana ini terbilang cukup bervariasi. Bahkan sekarang sudah masuk ke generasi ketiga untuk varian bodi andalannya, yaitu Legacy SR3 Series, yang secara resmi diperkenalkan pada Agustus tahun 2022 lalu, guys. Republik Fiji. Negara selanjutnya yang masuk dalam list negara yang membeli bus buatan Indonesia yaitu Republik Fiji. Produk dari karoseri Laksana Ungaran, Semarang, Jawa Tengah ini berhasil mengaspal di jalan raya negara Republik Fiji sejak tahun 2010. Tercatat karoseri Laksana telah mengekspor produk bus miliknya mencapai ratusan unit. Bus yang terjual ke Fiji pun cukup bervariasi, mulai dari bodi nukleus, Discovery, Cityline, dan juga Legacy SR2 HD Prime. Bus-bus tersebut digunakan baik untuk melayani penumpang umum, keperluan perjalanan pariwisata, dan juga digunakan sebagai kendaraan kesebelasan Republik Fiji saat akan berlaga, guys. Timor Leste. Siapa sangka ternyata Timor Leste pernah membeli bus buatan dari karoseri Laksana, negara yang dulu merupakan bagian dari negara Indonesia dan memilih untuk memisahkan diri dari negara Indonesia sejak tahun 2002 ini pernah membeli bus buatan dari karoseri bus Laksana Ungaran, Semarang, Jawa Tengah dengan bodi Legacy SR2 dengan single glass ataupun dengan kaca tunggalnya, guys. Arab Saudi. Kita flashback di 25 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1998, di mana Indonesia pernah mengekspor bus ke Arab Saudi yang berjumlah hingga ratusan unit, di mana Indonesia pernah membuat merek bus sendiri, tepatnya 25 tahun yang lalu dengan nama Bus Perkasa, sasis bus produksi PT Wahana Perkasa Auto Jaya yang merupakan anak perusahaan grup Texmaco. Bus ini asli produksi Indonesia alias buatan negeri sendiri. Brand Perkasa pertama kali diluncurkan pada pertengahan tahun 1998 dengan produk pertamanya berupa truk. Bus Perkasa memiliki mesin depan dengan kode seri 807A, mesin belakangnya dengan kode seri 808B, serta sudah dilengkapi dengan turbo intercooler dengan kandungan lokal lebih dari 90%, baik mesin, sesis maupun balutan bodi busnya. Texmaco juga mempunyai banyak lisensi dari berbagai pabrikan otomotif di dunia, sehingga boleh memproduksi spare part dalam negeri. PT Wahana Perkasa Auto Jaya kemudian mengembangkan pasarnya dengan produksi bus di tahun 2001 dengan line up yang cukup lengkap di semua kelas, baik itu di kelas bus medium maupun di kelas bus besarnya. Perkasa pada saat itu bisa dibilang pesaing para pendatang baik asal Jepang maupun produk asal Jerman di market bus besar seperti Hino dan juga Mercedes-Benz.
Pada awal masa produksinya, bus perkasa cukup menyita perhatian publik dan pesanan mulai mengalir dari berbagai instansi pemerintahan dan beberapa perusahaan otobus juga bahkan sempat diekspor ke negara Arab Saudi. Namun sayang sekali, hal ini tidak bertahan lama karena tidak lama grup Texmaco yang menaungi Perkasa kemudian dipilotkan oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional, tepatnya di tahun 2004. Pabrikan kendaraan niaga yang sempat jadi kebanggaan Indonesia itu akhirnya harus berhenti produksi serta terbengkalai hingga sekarang ini, guys.